Bondong-bondong mendatangi Masjid Umayyah di Damaskus untuk melaksanakan sujud syukur atas jatuhnya kekuasaan Bashar al-Assad tanpa perlawanan. Masjid Umayyah ini ya di Damaskus. Damaskus adalah dulu pusat kekhalifahan Umayyah. Jadi di abad 8 itu kejayaan Islam sudah begitu menggema ya. Pusatnya adalah Damaskus yang memimpin dunia. Sementara Indonesia abad 8 belum dikenal dalam dunia Islam. Saat itu Borobudur baru dibangun, candi. Takbir ya, Allahu Akbar. Peristiwa yang sangat langka ya di ujung 2024. Luar biasa ya. Rakyat Suriah bersujud di Masjid Umayyah. Masyarakat Suriah berbondong-bondong mendatangi Masjid Umayyah di Damaskus untuk melaksanakan sujud syukur atas jatuhnya kekuasaan Bashar al-Assad tanpa perlawanan. Dinasti politik, bahayanya dinasti politik. 53 tahun ya keluarga Assad sejak Hafiz al-Assad melakukan kudeta dan memimpin dengan otoriter sejak tahun 71 dan kemudian berakhir diteruskan oleh anaknya Bashar al-Assad sampai 2024. Itu 53 tahun. Dinasti politik yang sekarang itu mulai tumbuh di Indonesia itu sudah dipraktekkan dengan cara yang berbahaya di Timur Tengah. Apakah kita ingin meneruskan tradisi itu? Dinasti politik, 30% dari kepala daerah itu membangun jaringan-jaringan kekeluargaan dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber kekuasaan. Dan dicontohkan hampir sempurna oleh Jokowi membangun dinasti politik. Dan dinasti politik itu memberikan bahaya bagi negara. Jadi ini tulisannya kelompok ya tentara anti rejim Hama City. Jadi menguasai kota Hama ya. Pusat kekuatan dari rejim pemerintah Syria ya. Dan itu tadi sujud syukur dari tentara pembebasannya. Sujud syukur di jalanan, yang tadi sujud syukur ya mengingat kebesaran Allah di Masjid Umayyah ya, masjid besar itu. Luar biasa ya. Nah ini apa ini perkiraan demografi ya. Kelompok-kelompok sosial di Syria, satu Sunni Muslim 74%, kemudian Alawi ya, Syiah ya, itu di 10 sampai 12% ya. Kemudian Syiah Muslim dan apa ini? Oh, Muslim Ismail, apa Syiah ya? Syiah Ismailiyah. Maaf, Ismailiyah ya, 3%. Kristen kurang dari 10%, Drus 3%, Yazidis ya itu 1%, dan kemudian Juz Yahudi 1%. Ya. Kita lihat apa lagi yang menarik di sini. Ya, anti rejim sudah.
Ini Idul Fitri masih beberapa bulan lagi, tapi Suriah sudah takbiran duluan. Maksudnya mereka merayakan, membesarkan ya Allah atas nikmat besar ya, kebebasan dari rejim yang otoriter, dinasti politik yang otoriter, yang memenggal, yang memotong kebebasan warganya sendiri. Dan sekitar di video yang lain ada sekitar 600.000 ya. Pemerintah itu membunuh warganya sendiri, 600.000. Hampir 1 juta ya. Mungkin dihitung sejak awal ya, sejak 71 sampai 2024 ya. Luar biasa ya. Masjid-masjid di seluruh takbir ya. Alhamdulillah ya Allah. Ini siapa ini? Oh, ini keluarga Hafiz Asad ya. Ini bapaknya nih, Bashir Asad. Ini anaknya yang sebenarnya tidak disiapkan. Oh, ini yang terakhir ya, yang tidak disiapkan untuk menjadi presiden, tapi karena anak pertamanya mati dalam kecelakaan, yang dokter mata ini kemudian dipaksa untuk menjadi presiden menggantikan ayahnya. Inilah dinasti politik ya, yang otoriter dan menguasai. Keluarga Asad yang dengan kuku besinya berkuasa lebih dari 50 tahun. Inilah yang disebut dinasti politik, bahayanya. Kekuasaan akan memusat pada kelompok-kelompok yang masih ada relasi-relasi dengan keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya, dan kemudian mengorbankan kepentingan orang banyak. Itulah cikal bakal atau dinasti politik yang sudah dipraktekkan dan membahayakan dan bisa menghancurkan negara Syria, dan itulah yang akan jalan itulah yang akan ditempuh oleh Indonesia dengan menguatnya dinasti politik yang dimulai oleh Joko Widodo. Bagaimana menurut Anda? Akhirnya berakhir sudah ditandai dengan kaburnya Bashar al-Assad ke Rusia. Oh, ini rupanya rumahnya ya. Tumpah ruah turun ke jalan. Sobeknya. Bersujud syukur atas nikmat kebebasan yang telah Allah berikan, gitu mestinya ya. Bahkan ada yang memutuskan untuk menikah di hari kebahagiaan. Pengungsi Suriah yang bertebaran di luar negeri juga ikut merayakan ya, kebebasan yang Allah berikan ya. Inilah yang disebut Futuh Syam ya. Selama berkuasa, Bashar al-Assad telah membantai 600.000 rakyat Suriah, rakyatnya sendiri, dan 12 juta menjadi refugees ya, mengungsi keluar Rusia, keluar Syria ya kan. Ini di negara Eropa ini mungkin ya. 5 juta diantaranya melarikan diri ke luar negeri. Mereka kembali nih rupanya di perbatasan Turki Suriah. Banyak yang antri untuk apa? Untuk masuk kembali ke negaranya, untuk kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun ditinggalkan. Luar biasa. Negara gagal ya di bawah pemerintahan dinasti politik Assad. Ribuan tahanan politik satu persatu dikeluarkan, menghisap, menghirup udara kebebasan. Wah, ini tahanan-tahanan yang bebas ya. Masya Allah, Masya Allah. Muslimah-muslimah yang tak bersalah juga berhasil diselamatkan dari jeruji besi.
Perempuan juga di penjara ya. هذا ينزل معي هون يا شباب شباب هذا ينزل معي شو بدكم عني؟ احنا نزل لو جوا ليه؟ برا من برا Seorang kakek yang dipenjara sejak tahun 80-an oleh ayah Bashar al-Assad, yaitu Hafiz al-Assad. Ada yang sampai 38 tahun ya, sejak tahun 70. Bertemu mereka kembali dengan saudaranya, menangis haru. Udah beruban putih semua, lama di penjara. Masya Allah. Jalan pembebasan Al-Quds di masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Cikal bakal maulid di sini ya, perayaan maulid yang diadakan oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka membangkitkan ya ruh jihad yang pernah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan Al-Quds ya. Dikumpulkan, dikembleng semangatnya lewat perayaan maulid itu. Jadi maulid bukan untuk makan-makan, tapi untuk mengingatkan semangat perjuangan membebaskan Palestina atau Al-Quds ya, yang diinisiasi atau dipelopori, dirintis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Syam di bawah pemerintahan Nuruddin Zangki ya. Kemudian dilanjutkan Salahuddin membebaskan Mesir. Jadi Syam dan Mesir disatukan ya. Tadinya Mesir adalah pengaruh dari Syiah Ismailiyah yang membangun Al-Azhar, berkuasa hampir 300 tahun, dibebaskan oleh Salahuddin. Setelah Syam dan Mesir disatukan dalam pangkuan Islam, kemudian dari situlah terjadinya pembebasan Al-Quds dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Quds dan Al-Aqsa itu kembali dikuasai oleh pasukan Islam, oleh umat Islam setelah dikuasai selama 88 tahun oleh laskar Kristen. Azan berkumandang syahdu di Masjid Damaskus ya. Hari pertama bebasnya Suriah dari belenggu tangan besi Asad. Dengan izin Allah, semoga ini menjadi jalan pembebasan Al-Quds selanjutnya. Ini pesan yang diberikan oleh Cordoba Media ya. Dia mengkaitkan ya kebebasan Syam atau Suriah itu adalah jalan ya, sebagaimana dulu yang dirintis oleh Salahuddin setelah menyatukan Syam dan Mesir untuk membebaskan Palestina. Ya, satu pesan di akhir dari Cordoba Media dengan memakai momentum jatuhnya dinasti politik Assad itu dalam rangka membebaskan nanti pada akhirnya pasukan Islam itu membebaskan Al-Quds ya, dan Masjid Al-Aqsa. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.